Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang viral beredar luas di media sosial, di mana ada perempuan yang katanya dia mantan santri. Dia keluar dari Islam dan mengklaim dirinya tahu kitab gundul, tahu bahasa Arab, ilmu-ilmu di pesantren dan sebagainya. Nah, alhamdulillah kita lihat terlebih dahulu judul yang dibuat oleh non-muslim ini. Hemat kami, ini harus diviralkan ya alhamdulillah. Kenapa? Karena orang ini nanti akan menodai pesantren itu sendiri dan menodai kiai yang ada di pesantren karena dengan tuduhan-tuduhan yang begitu sangat hebat, luar biasa, ada pukulan dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, kita baca terlebih dahulu thumbnailnya. Ini rahasia yang selama ini disembunyikan pada umat dan disimpan. Saat di pondok pesantren, wanita ini ketakutan mengetahui isi Al-Quran dan hadis. Ternyata titik dan tidak jelas juga apa yang kemudian akan disampaikan ini. Katanya ketakutan. Apa yang menjadi ketakutan begitu ya? Murtadin ini takut pulang ke Tasikmalaya setelah membongkar isi Al-Quran dan hadis di pondok pesantren. Yang ada di Jawa Barat mungkin, yang ada di Tasikmalaya, yang kenal kepada orang ini, karena memang narasi-narasi yang dibangun ini, dan ini hemat kami sangat menodai, khususnya kiai di pesantren, atau pesantren itu sendiri ya, ikhwah. Baik, kita akan lihat bagaimana kesaksiannya. Ini biasa ya, yang menampilkan ini dari channel Yeremia Sumigar ya, ikhwah. Saya latar belakangnya dari Muslim. Mama saya sama bapak saya orang Muslim yang khusyuk banget, orang yang taat banget. Saya 5 saudara perempuan semua, saya anak keempat. Baik, mengaku dari keluarga Muslim yang katanya khusyuk ya. Biasanya disebut taat, ini disebut khusyuk. Keluarga Muslimnya khusyuk dan 5 bersaudara. Orang ini adalah urutan yang keempat dari 5 bersaudara itu. Nah, kita akan lanjutkan lagi, alhamdulillah. Saya disimpan di satu kampung, di situ saya di pesantren. Di pesantren. Di situ dia ternyata lebih ketat ya. Saya bisa ngaji, bisa semuanya di situ. Para gundul, semuanya saya bisa di situ. Karena harus gitu ya di sana harus bisa. Gitu. Harus bisa. Lah, pada waktu itu puasa, nah, ini. puasa saya nggak kuat karena perih gitu, saya nggak makan tuh perih banget gitu ya, waktu saya nggak kuat sakit, terus nggak boleh tuh sama kiainya juga dipukul. Dipukul. Tuhan, kenapa aku harus seperti gini saya? Terus akhirnya saya kuatkan puasa sampai saya dewasa. Nah baik, kita akan rasa terlebih dahulu. Orang ini mondok di pesantren dan pesantrennya itu ketat, di mana orang ini melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia sakit. Dia sakit, tetapi katanya kiainya tidak boleh. Harus melanjutkan puasanya, harus melanjutkan sampai dia berbuka. Kemudian kalau misalkan tidak nurut, dia dipukuli, ikhwah. Bayangkan, seseorang yang kemudian sakit, seseorang yang kemudian dia ada uzur, kiai itu adalah orang yang bisa kita katakan dia pandai dalam agama, bisa kita katakan dia paham dalam agama. Tetapi orang ini membuat narasi seakan-akan kiai itu yang pertama tidak tahu agama, yang kedua kiai itu kelakuannya buruk, kelakuannya tercela, sehingga ketika orang ini sakit kemudian dipukuli ya ikhwah, harus puasa sampai maghrib tiba, harus puasa sampai dia berbuka. Bayangkan ikhwah, ini pertama dia sudah menodai dan dia sudah memfitnah kiai. Karena sekali lagi, yang namanya kiai sedikit banyaknya tahu tentang agama, yang seharusnya ketika sakit ada uzur syar'i, dia boleh berbuka. Ini malah dipukuli ya ikhwah. Tolong, maka dari itu kita lihat dan kita amati di mana orang ini alhamdulillah. Karena yang pertama, na'udzubillah min dzalik, ini sudah menuduh kepada kiai begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya ikhwah, silakan. Habis itu udah selesai mengaji saya dari SD sampai kelas 6 itu saya dipasang susuk saya itu. Disimpan di sini. Saya nggak tahu tujuannya susuk buat apa. Katanya pokoknya nanti udah besar ada susuk, susuk gitu. Ah, itu saya di umur berapa ya, mau ke SMA, diambil bapak dari Malang. Nur, kamu sekolah di Malang. Oke, saya ke Malang. Baik. Dia mondok pesantren dari SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Kemudian dia keluar dari pesantren tersebut. Dan apa yang kemudian dikatakan orang ini dipasang susuk ke ikhwah. Katanya dia paham kitab gundul, dia paham bahasa Arab, kemudian dia tahu ngaji dan sebagainya. Tetapi keluar dari pesantren, keluar dari ngaji, setelah selesai ngaji, dia pasang susuk.
Na'udzubillah min dzalik. Apa yang kemudian selama ini ditimba di pesantren? Apa yang kemudian selama ini dia belajar di pesantren? Malah justru dipasang susuk. Na'udzubillah min dzalik. Katanya tahu kitab-kitab, katanya tahu ngaji. Bukankah di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW kita tidak boleh mempercayai hal yang demikian? Karena itu bisa terjun ke dalam jurang kesyirikan, terjun ke dalam jurang kekufuran. Ini katanya pesantren, katanya santri, tapi melaksanakan apa yang Allah larang. Na'udzubillah min dzalik, ikhwan. Ini hemat kami tuduhan yang sangat keji. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Belajar di suatu pesantren atau apa-apa itu seperti dibutakan. Sama sekali. Kalau nanya pun tidak boleh, nanti murtad. Belajar di pesantren itu seperti dibutakan. Nah, di sini, ini hemat kami sudah menodai pesantren. Belajar di pesantren seperti dibutakan. Kalau misalkan bertanya itu tidak boleh, nanti takut murtad. Bayangkan. Tidak boleh bertanya, nanti takut murtad. Na'udzubillah min dzalik. Teori mana itu? Teori dari siapa? Ajaran dari mana? Bukankah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempertegas, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, sekali lagi, bertanyalah kalian kepada orang yang mengetahui, ahla dzikri, kalau engkau tidak mengetahui. Ini konsep Al-Quran nyata, jelas. Kenapa tidak diamalkan? Katanya bisa ngaji, katanya tahu kitab gundul. Al-Quran sendiri dilewat, Al-Quran sendiri perintahnya diabaikan. Padahal jelas, terang, Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri, tanyakanlah kalau engkau tidak mengetahui. Bahkan, bukankah ayatul ilmi bisu'al, bahwa hidupnya ilmu itu dengan bertanya. Bahkan ada sebuah keterangan mengatakan bahwa obat kebodohan itu adalah kita dengan bertanya. Lantas kemudian orang ini mengatakan tidak boleh bertanya, takut murtad. Seolah-olah dia sudah menggiring, memframing bahwa pesantren itu seperti itu, ajarannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Dan hemat kami, pondok pesantren tidak seperti itu. Justru terbuka, ada muzakarohnya, ada musyawarahnya, ada tadribnya, dan sebagainya. Dan di sana ada sesi bertanya dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ikhwah, kita akan lanjutkan lagi. Itu apa yang pakai baju itu, saya nggak tahu kalau itu Yesus. Itu waduh, tinggi sekali. Jadi saya kalau lihat itu sampai begini, saking kecilnya saya itu. Habis itu saya tanya, sampai bersinar itu apa itu bersilo gitu ke saya itu gitu. Saya nggak bisa melihat itu, saya melihat mukanya itu, aduh, nggak bisa disebutkan. Rambutnya panjang, berikal, terus bersih, penuh sinar. Saya nggak bisa, saking silonya saya nggak bisa menatap gitu. Cuma tanya, siapa engkau? Terus dia langsung ngasihkan tangannya ke saya ke bawah lapangan itu, kamu naik kok ke sini. Di situ saya melihat apa itu, bolong gitu, itu kok bolong gitu di pikiran saya. Habis itu saya diangkat, naik kamu di sini kan. Nah, saya disuruh naik di tengah-tengah jarim ini. Habis itu saya dicelentikan ke atas. Setelah dicelentikan ke atas, saya otomatis kan ke langit gitu ya. Habis itu saya jatuh. Sahabat ngaji, di sini saya ingin menghitung tingginya Yesus melalui kesaksian ibu ini. Tadi ya, kita saksikan bersama ada seorang ibu yang bertemu dengan Yesus. Dan ibu ini, ukuran di tangannya Yesus itu diperkirakan ya seperti kutu gitu. Karena ibu ini disimpan di jari tengahnya Yesus gitu ya. Sampai tadi dikatakan seperti ya, kira-kira seperti kuku begitu. Kita akan hitung terlebih dahulu. Bagaimana cara perhitungannya? Baik, biasanya tinggi manusia itu, ya tadi kan ibu ini seperti tinggi ya, 175 cm. Ya, kemudian kita akan convert ke meter menjadi 1,75. Nah, ibu ini terlihat oleh Yesus diperkirakan seperti kutu yang ada di tangannya Yesus, kemudian bolong tangannya di sini, dan di sini ya, diperkirakan seperti kutu ya, kurang lebih 1 meteran lah gitu ya, 1 meteran. Oke, 1 meter atau 1 sentimeter ya, kalau meter itu terlalu ini ya, terlalu panjang, sentimeter ya, 1 meter itu kan terlalu panjang. Baik, 1 sentimeter, 1
cm. Nah, ini rasionya ya. Oke, kita akan hitung perbandingannya. Jadi skalanya tadi 175 cm ya. Kemudian Yesus melihat ibu ini ya kurang lebih tadi di 1 cm. Layaknya kita melihat kutu gitu ya. 1 cm. Maka isinya adalah 175, artinya 175 kali lebih besar daripada ibu ini. Yesus 175 kali lebih besar daripada atau lebih tinggi daripada ibu ini. Nah, kita jadi sudah mengetahui ya di sini 175 kali lebih tinggi, lebih besar daripada ibu ini. Baik, di sini kita akan menghitung tinggi Yesusnya menurut kesaksian ibu ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini kita akan memakai sama hitung skala perbandingan juga, ya. Tinggi manusia tadi 175, ya, sama dengan kalau kemeterkan 1,75 meter, maka skalanya sama dengan 175 kali. Artinya 175 dikali 175 atau 1,75 dikali 175. Berapa hitungannya? Baik, kita hitung bersama. 1, ya, agak ke atas sedikit, ya, 1,75 dikali 175 sama dengan 306,25 meter. Nah, berarti tingginya ini 300, hampir 307 ya, atau bisa kita bulatkan 306 meter. Tinggi banget. Kalau kita melihat kesaksian Osim, ya, bahwa dia bersaksi katanya Yesus itu 7 meter. Tetapi ibu ini kurang lebih melihat Yesus 306 meter. Mana yang benar? Nah, kita tidak tahu ya. Oke lah. Baik, kita hitung yang kedua. Apa yang kedua? Kekuatan sentilannya. Kekuatan sentilannya jadi berapa? Gitu ya. Baik, kita akan hitung juga skala kekuatannya. Tubuh manusia itu terdiri 3 dimensi. Kita perkirakan saja, ya, 3 dimensi. Baik, ada panjang, ada lebar, kemudian ada tinggi gitu ya. Panjang, lebar, tinggi. Maka massa dan kekuatan tubuh sesuai dengan tadi tingginya 175 ya. Pangkat 3 sama dengan 5 juta ya, 5.359.375. Kalau dihitung kurang lebih seperti itu. Boleh sahabat nanti menghitung ini ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kekuatannya ya, kekuatan sentilannya yakni 5.359.375. Nah, kita akan analogikan, misalkan kita menghitung sentilan tangan kita ke kutu gitu ya, kurang lebih ada agak 3 meter, ada 4 meter kira-kira. Kita menyentil kuku misalkan, kita menyentil kutu ya, kurang lebih jaraknya ada nggak 3 meter? 2 meter saja ya, 2 meter. Kita sentil kuku dari sini, kutu dari sini ke sini, jaraknya 2 meter. Nah, kalau misalnya kita melihat dimensi ini, ya, pangkatnya 3, 175, dengan tinggi seperti itu, maka kekuatannya 5.359.375. Nah, kita akan masuk ke kutu terpental oleh manusia. Bagaimana kalau misalkan ibu ini terpental oleh Yesus misalkan ya? Maka gampang, 5.359.375 ya dikali 2. Ya. Berapa angkanya? Maka kurang lebih angkanya kita akan menemukan di 10.718.750 meter, atau sebanding dengan
10.718 kilometer. Artinya, kalau kita menyentil kutu 2 meter, ya, jaraknya, kalau misalkan Yesus menyentil kita, ya, menyentil ibu ini, kurang lebih 10 kilometer. 10.000 kilometer. Kayaknya dari Jakarta ke Tiongkok. Ngapain aja ibu ini? Di 10.000 kilometer ini ngapain aja, coba? Baik, ini cuma hitung-hitungan saja, Kafilah. Boleh ada salahnya, bisa ada salahnya, dan mungkin bisa ada benarnya, Kafilah. Baik, mungkin itu dulu ya. Kafilah, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.